Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati dan muliakan para pemirsa Tribuners, khususnya yang beragama Islam dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk berjumpa kembali dalam program Mutiara Islam Tribun Medan bersama Transitive Learning Society, Gerakan Total Produksi untuk Indonesia. Bersama saya Muhammad Rizky Ramon. Adapun tema kita pada pagi hari yang berbahagia ini adalah mengenai penguatan budaya sebagai identitas diri. Saat ini telah hadir bersama kita narasumber yang akan nantinya berbagi cerita tentang tema kita pada pagi hari ini. Beliau adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Ilyas Saer, atau biasa disapa dengan Bang Ilyas. Assalamualaikum Bang Ilyas. Waalaikumsalam. Sehat Bang Ilyas? Alhamdulillah, sehat walafiat. Kita berjumpa lagi, berbagi ilmu lagi Bang Ilyas. Iya. Ya, dan dalam tema yang sudah ditentukan. Nah, pemirsa Tribuners, budaya merupakan hasil dari cipta, rasa dan karsa yang mungkin mempengaruhi banyak aspek pada kehidupan kita sebagai manusia. Lahirnya budaya berawal dari sebuah cipta yang merupakan pikiran, rasa yang merupakan naluri, dan juga karsa merupakan suatu keinginan. Maka muncullah yang namanya budaya. Nah, lalu penguatan seperti apa yang menjadikan budaya tersebut sebagai identitas diri kita? Mari langsung saja kita bertanya langsung kepada narasumber kita, Bang Ilyas. Mungkin waktu dan kesempatan, silakan Bang Ilyas untuk memberikan paparannya. Silakan Bang Ilyas. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Yang kami hormati Al-Ustadz Ramon sebagai pembawa acara, juga yang kami muliakan Tribuner yang telah mengikuti acara kami ini dalam rangka dakwah kita. Mudah-mudahan apa nanti yang disampaikan bisa menjadi suatu masukan atau suatu yang bermanfaat dan berfaedah untuk kita semuanya. Amin. Dalam rangka Transitive Learning Society Total Produksi untuk Indonesia Bang. Untuk generasi milenial, kaum muslimin dan muslimat sekaliannya. Baiklah, tadi telah sama-sama kita dengar di mana kita untuk menyampaikan suatu pokok-pokok pikiran tentang budaya sebagai identitas diri yang selama ini selalu kita ketahui, bahkan kita dengar, dan merupakan satu kehidupan kita di masyarakat. Manusia itu, kita buka aja. Oh, silakan. Yang namanya kita manusia itu tidak terlepas dari budaya. Yang berbudaya itu manusia. Makhluk Tuhan ini kan banyak. Yeah. Ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, mungkin ada yang lain-lain, apa batu dan sebagainya macamnya. Planet. Itu semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala yang diciptakan, baik di langit atau di bumi, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman hanya saja mereka itu tidak berbudaya. Yang berbudaya itu adalah manusia. Manusia mempunyai budaya. Kenapa dia bisa berbudaya? Dikasih Tuhan kita akal dan pikiran. Akal pikiran itu makanya di dalam Al-Quran selalu apalah ta'ilun,
apalah tatajakarun, ya ulil albab. Semua itu kaitannya dengan akal pikiran. Jadi karena kita mempunyai akal pikiran, hidup bermasyarakat, hidup berkelompok, hidup berkeluarga, membangun tantangan kehidupan itu, hidup yang layak, hidup yang memang sesuai dengan fitrah manusia, hidup yang sesuai dengan nilai-nilai agama yang diajarkan oleh Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala lewat Rasul dan lain-lain sebagainya, harus kita amalkan. Amalkannya bagaimana? Ada lewat budaya, ada lewat kehidupan kita, tidak terlepas dari masyarakat. Di mana ada masyarakat, di situlah ada budaya. Dan antara budaya antara satu kelompok dengan suatu kelompok lain itu berbeda-beda. Misalnya budaya di Eropa dengan budaya di Indonesia berbeda, tapi mempunyai tantangan dan pokok-pokok yang harus diikuti sesuai dengan nilai-nilai Islam. Satu contoh, tadi udah Ustadz katakan bahwa budaya itu hasil pemikiran, ideologi, karsa, segala macam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, mungkin kaitannya dengan budaya seni. Di Eropa itu mungkin ada budaya seni, di Indonesia pun ada budaya seni. Kalau di sana budaya seni atau pentas, apakah dia lewat drama, apakah lewat lagu dan segala macam. Kalau nilai-nilai Islam itu dilanggar, satu contoh buka aurat. Satu contoh mabuk-mabuk, dengan akal pikirannya udah nggak beres lagi, udah nggak karu-karuan di pentas. Walaupun itu budaya, itu tidak dibenarkan dalam agama. Menghina, memprovokasi, membuat jadi kerusuhan, budaya yang seperti itu tidak dibenarkan. Justru karena itulah di dalam Islam itu ada patokan. Artinya ada panutan, ada yang harus diikuti prosedur tentang budaya Islam itu. Makanya waktu kuliah kami dulu itu ada pelajaran SKI, sejarah kebudayaan Islam. Sejarah kebudayaan Islam. Kalau nggak salah 1 semester itu. Di semester awal itu. Iya. Jadi pelajaran itu ya kayak pada saat itu kita berpikir untuk apa belajar sejarah kah? Saya orang Saranya kok belajar budaya. Rupanya ada efeknya nanti di belakang hari kita berhadapan dengan budaya yang beraneka ragam. Jadi karena kita udah dijejeli waktu itu kuliah pelajaran budaya, ya banyak sedikitnya kan ada juga ilmu kita masalah itu. Nah, pertanyaannya Ustadz, budaya dulu atau paham Islam dulu? Sebelum Islam masuk pun udah ada budaya. Betul. Misalnya budaya pemuka-pemuka Arab zaman jahiliyah dulu. Di sana budaya itu ada namanya Pekan Ukat. Di Pekan Ukat itu tempat perdagangan pada saat itu. Kabilah-kabilah datang ke situ. Itu kan budaya ngumpul berdagang. Sebelum datang Islam, mereka itu ada mengadakan suatu pertemuan. Dari hasil pertemuan-pertemuan itu akan lahiran gagasan-gagasan lain, membuat ini, dan di situ akan dipertontonkan juga. Budaya Arab itu pada saat itu belum datang Islam, budaya syair itu jago kali. Menceritakan tentang kehebatan, menceritakan kabilah-kabilah ini yang besar, yang ini udah ada budaya-budaya seperti itu. Nah, tapi budaya itu pun ya bermacam-macam. Lahir Islam, semua terseleksi, bukan asal lepas saja. Ya artinya budaya itu terseleksi, mana yang baik itu tetap dipertahankan, mana yang memang tidak baik itu harus dihilangkan. Diikut. Seperti itu. Itulah budaya, karena budaya itu identik dengan kehidupan kita sehari. Satu contoh ya, macam kita lah sekarang, rata-rata ini kan pakai HP kita ini. Android. Cobalah zaman dulu, mana ada pakai HP. Ini kan hasil cipta karsa pemikiran manusia. Budaya tadi ya? Budaya. Kaitannya dengan iptek. Kaitannya dengan iptek, maka lahirlah HP. Ya gampang kita. Mau nengok baca Quran ada. Mau nengok tahfidz ada. Mau nengok panorama indah ada. Mau yang nggak baik pun ada. Yang kita ikuti yang baik-baik itu. Misalnya pengajian, ilmu pengetahuan, silaturahim, pertukaran pemikiran dan lain-lain diskusi ada di sini.
ini hasil budaya. Tapi kalau rasa-rasanya nggak baik, dienyakan dan dibendung. Itulah tugas-tugas daripada kita, terutama orang tua, para dai, tokoh masyarakat, politisi. Bukan semua asal budaya dari mana aja masuk. Makanya pada waktu hari itu ada istilahnya, budaya Eropa itu datang ke Indonesia, budaya kita banyak yang nggak cocok. Misalnya yang nudis lah, yang nggak benar lah tuh, pakaian yang nggak sembrono gitu. Datang sementara budaya kita sendiri itu budaya yang adat ketimuran, gotong royong, tolong menolong, membangun suatu bangunan tempat tinggal, membangun persawahan, itu bagus, itu budaya nenek moyang kita. Nah, walaupun memang saat ini budaya-budaya seperti itu mulai agak terhilang, Ustaz. Itu budaya-budaya yang sifatnya itu mulai hilang. Nah, jadi kalau memang budaya itu ada yang bagus, alangkah bagusnya kita kembangkan lagi. Budaya itu kan karena lahir dari akarsa, budi, pemikiran kita, keuntungan kita, apa manfaat. Macam dulu, satu contoh. Misalnya masyarakat dulu itu biasa itu gotong royong, membersihkan paret bukan paret kita. Iya. Ayo kita gotong royong, ngapain supaya nggak banjir. Ayo kita gotong royong, buat tali air supaya apa? Sawah kita bagus. Itu mau walaupun bukan punya kita. Itu identik dengan ajaran Islam. Wa ta'awanu 'alal birri wal ihsan wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah kamu dalam buat kebaikan. Dan jangan bertolong. Itu membuat irigasi, membersihkan paret supaya nggak banjir. Yang miskin ditolong, membuat lubung padi. Nanti kalau ada paceklik, udah kita bagi. Itu kan budaya. Macam mana mengatasi kelaparan, macam mana mengatasi kemiskinan. Kita buat seperti itu. Memang kondisi sekarang ini ya faktor individu yang terlalu tinggi. Jadi udah ada yang nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Ada juga yang penting aku makmur, kau urusan kau lah itu. Mau lapar bukan urusan kau. Lo gue. Mau sekolah anakmu bukan urusan aku. Yang penting anakku udah keluar negeri sekolah. Itulah yang harus kita gali lagi, yang nilai-nilai positif itu tadi, untuk macam mana Islam itu rahmatal lil alamin. Islam itu kuat. Karena apa? Mempunyai budaya yang dapat mensukseskan daripada masyarakat banyak. Itulah yang diajarkan dalam agama Islam. Baik, nah ini beberapa waktu yang lalu kan sempat viral nih Ustadz, terkait dengan wayang yang dikategorikan. Ada beberapa pendapat yang mengharamkan itu, Ustadz. Nah, wayang itu sendiri kan budaya, Ustadz. Oh, wayang, jenis hiburan ya. Nah, kalau menurut pendapat Bang Ilyas terkait dengan budaya wayang yang memang kalau disandingkan dengan ajaran agama, itu seperti apa menurut Ustadz Ilyas? Di dalam hadis ada diterangkan innamal a'malu binniyat. Itu hadis. Artinya setiap sesuatu itu harus diiringi dengan niat. Tergantung apa niatnya itu. Niat baik atau niat baik. Walaupun dia bukan wayang atau yang lain-lain. Budaya lainnya ya. Walaupun ya kayak budaya-budaya lainnya. Kalau memang nggak bagus ya nggak bagus juga. Bukan masalah wujud bendanya itu. Itu kajian dasarnya dulu ya. Masalah wayang itu budaya Jawa itu kalau nggak salah. Itu budaya Jawa, itu udah dari nenek moyang mereka yang itu. Masih lestari sampai sekarang. Sampai sekarang dilestarikan. Makan orang Jawa itu kalau kita cerita tentang wayang, seneng kali dia itu. Walaupun kita mungkin nggak suka sama wayang. Filosofi wayang itu kalau Bang Ilyas memberikan pengertian itu seperti apa? Wayang itu kan gambaran bentukan hasil karya. Ada yang namanya kalau di Jawa Barat tuh berbentuk dari kayu-kayu, berbentuk patung langsung, bisa bergerak-gerak. Kalau dari Jawa itu berbentuk kulit. Itu membuatnya itu bukan semua orang bisa loh. Mengukir cantik, ya macam mana menggambarkan seorang tokoh yang bengis gitu. Tapi kan di dalam hadis juga ada menyatakan ketika berwujud benda hidup itu kan dilarang juga tuh. Ini kayaknya menyampaikan suatu pesan, bukan untuk. Berarti innamal amalubinniyat tadi. Misalnya begini,
di dalam cerita perwayangan itu ada cerita misalnya raja yang jolim. Diilustrasikan dalam gambarnya itu, bukan maksudnya kita jadi sesembahan. Itu nggak boleh. Ya. Bukan jadi sesembahan. Wayang itu dibuat gini, dilihat Tuhan. Diserupakan seperti wujud manusia. Ini jadi sesembahan. Itu udah harga mati. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu ya kan itu. Iya. Saya mengakui Muhammad utusan Allah, dan saya mengakui Allah itu sama Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bukan berarti semua wujud-wujud wayang itu jadi sesembahan. Mungkin kalau ada orang yang kayak gitu salah dia. Jadi sesembahan atau dia percaya pada itu ada kekuatan gaib, ada mana di dalam perwayangan itu. Kalau kita taruh di rumah kita bakalan murah rezeki, bakalan itu. Enggak boleh. Nah, kalau konteksnya dulu itu kan sebagai perantara untuk menyampaikan apa namanya itu Islam ya. Seperti itu dulu. Nah, dalam konteks sekarang yang dengan modern dan canggih ini, apakah memang itu masih boleh dikatakan berguna, Ustaz? Ya itu makanya satu masyarakat itu berbeda-beda masalah budaya. Kalau kita nggak perlu apalah kayak gitu, tapi bukan berarti menafikan itu. Waktu hari itu siapa itu yang Wali Songo itu menyampaikan satu pesan. Masyarakat Jawa itu suka seni kayak gitu. Jadi mengumpulkan orang, kalau tidak ayo sini kemari, aku mau menyampaikan Allah itu esa, aku menyampaikan ini yang baik-baik, nggak ada yang datang. Jadi itu sebagai instrumen untuk mengumpulkan orang. Setelah kumpul orang baru dimasukin, baru kita cerita dakwah tadi ya. Kalau masuk kemari kan cuci kaki dulu, karena tempat ini suci. Yang selama ini nggak pernah cuci kaki. Kalau kemari misalnya kita harus baca Assalamualaikum, artinya kita memberikan selamat kepada orang yang di sini, dan itu begitu. Udah bilang Assalamualaikum, Assalamualaikum. Begitulah disauti. Jadi itu jadi budaya dan disampaikan pesan-pesan Islam lewat itu tadi, bukan meyakinkan bahwa wayang itu jadi sesembahan. Itu nggak boleh. Sebagai media, kalau sekarang kita TV lah, ada TV gitu, ada Islami, ada Maulid segala macam itu. Kira-kira gitu. Nah, banyaknya budaya yang ada di dunia inilah, Bang Ilyas. Ada hal yang sulit nggak untuk menyampaikan syiar Islam itu? Ya, banyaknya media itu budaya kan. Ada pakai tulisan, ada pakai alat komunikasi yang canggih, menyampaikan itu tergantung masalah kita, cara menyampaikan. Makanya menyampaikan sampaikanlah sesuatu dengan arif dan bijaksana. Ila sabilillah rabbika wal hikmah. Itu kelihayan kita lah untuk menyampaikan suatu pesan. Karena di mana aja kita berdakwah bisa. Bukan harus kumpul orang ramai pakai podium, pakai di mana saja. Di jalan pun kita bisa berdakwah. Betul. Misalnya, Dek, tolong Dek, seberangkan nenek itu. Kasihan dia. Itu budaya. Udah budaya kan? Menyeberang itu rasa adiluhung. Menurut bangsa kita rasa nggak tega kita nengok nenek-nenek yang bangsa dia takut tabrak. Kita seberangkan. Itu udah budaya kita. Memang kalau kita nggak enak kalau nggak nolong orang. Iya. Kan positif. Dan itu pun budaya ketimuran memang. Budaya ketimuran yang memang udah itu. Nah, tapi bukan udah biarkan aja lah biar nenek itu telanggar. Enggak mungkin. Kita seberangkan. Oh ya nenek, ayo nenek mau kemana Nek? Bila perlu saya mau ke sana. Saya nggak ada duit ongkos sana nenek. Saya ongkosin. Itu budaya kita yang kita hormati. Termasuk berperang, Ustaz. Termasuk berperang. Apakah budaya juga? Iya, itu tergantung situasinya lah. Ada memang kadang-kadang orang faktor pengaruh, pertukaran dari mana-mana ini. Ada tergantung. Makanya budaya itu kita pun harus memahami nilai-nilai Islam. Jadi nilai-nilai Islam itu termasuk kaitannya dengan akhlakul karimah. Nilai-nilai itu perlu terbangun dulu sama kita. Jadi kita ada rasa kasihan, membangun rumah. Misalnya ada rumah yang sangat jelek sekali lah, kita gotong royong, kita bangunkan rumahnya. Misalnya perlu lama bangunan rumah agak kita bagusi,
Misalnya perlu 5 juta, ayo kita gotong royong. Satu orang berapa, kita bangunkan rumah Wak itu, atau nenek itu kita bangunkan. Membangun rumah itu kan budaya. Tempat tinggal itu kehidupan. Dari budaya itu melahirkan suatu hal-hal yang positif. Dan dalam agama Islam pun disuruh bertolong-tolong lah. Nah, kan jelas budaya itu. Nah, menurut Bang Ilyas, untuk generasi muda saat inilah, apakah unsur-unsur budaya lokal yang memang zaman dulu itu kan sangat arif dan bijak ya untuk budaya itu, ada nggak mulai hilang gitu? Kalau menurut Bang Ilyas seperti apa? Nah, bagaimana kita caranya biar menggali lagi budaya kearifan lokal yang memang mungkin dibilang sangat bermanfaat ya? Nah, itu gimana Bang Ilyas? Ya, terutama pertama kalau untuk budaya Islam itu lahir kembali, sopan santun, ramah tamah, adab ya, pemurah, kaitannya dengan adab, tolong menolong, bercakap sopan, gemar menuntut ilmu, itu budaya juga loh. Gemar menuntut ilmu, hobi membuat penelitian. Yang jelas itu bukan masih dari pikiran itu. Yang jelas bukan hobi menceritakan orang lain. Bukan itu. Gemar kita membuat suatu penelitian, hasil dari penelitian itu bermanfaat. Contoh, misalnya saya meneliti tentang paritas, tentang bibit padi unggul, yang selama ini panennya setahun sekali. Saya berpikir kalau setahun kali manusia bikin banyak, jadi makan apa? Saya buat penelitian lah dengan ahli pertanian saya. Oh, ini sama ini dicocok-cocokkan jadi bibit ini. Ini sama ini dikawinkan misalnya jadi ini. Ini bisa kalau 6 bulan bisa menghasilkan buah kelipatan 2. Itulah hasil budaya saya. Saya kembangkan, saya ajak bagi orang lain. Saya ajak masyarakat petani, ayo sekarang kita pakai bibit ini. Boleh dites. Ternyata ya 6 bulan dari sekarang bisa 2 kali. Kalau hasilnya 1 tahun misalnya 1 ton, ini bisa jadi 4 ton mungkin. Kan positif. Dari hasil iptek itu pun masuk bagian daripada budaya. Dari iptek pun orang bisa jadi jahat juga. Jadi budaya itu harus disandarkan dengan agama, harus disandarkan dengan nilai-nilai, harus ditandaikan dengan manfaat dan faedah. Faedahnya itu apa? Untuk kemaslahatan orang banyak, bukan kemaslahatan individu, kelompok kecil. Begitu. Jadi kita tanamkan itu mulai dari rumah tangga kepada generasi kita, ustadz-ustadz di sekolah, di pendidikan. Ayo kita bangun budaya kita, sehingga satu negara itu bisa hebat, bisa maju karena budaya. Contoh, waktu di masa Abbasiyah, dulu pusat ilmu pengetahuan di Baghdad itu. Semua lahirlah Ibnu Sina, lahirlah ahli kedokteran dia. Banyak segala macam itu, ahli matematika, ahli geofisika, ahli ini sejarah, Ibnu Khaldun. Itu kan hasil budaya semua, karena orang itu nggak dibuang. Dipelajari, digali. Ini hasilnya apa ini? Kalau ini lebih baik lagi. Ini. Dipelajari terus dimasuk pada situ. Akibatnya gudangnya ilmu itu. Islam gudangnya ilmu. Tapi lambat laun tak faktor politik dan lain itu datanglah orang Mongol diserang. Semua buku-buku dihancurkan, dibakar. Sampai katanya sungai Efrat itu hitam dengan bunga yang banyak itu. Dimusnahkan budaya-budaya ilmu tadi itu ya. Ilmu tadi gudangnya ilmu. Jadi Islam itu nggak kaku dia tuh. Padahal kalau kita budaya kita bisa orang jadi pintar-pintar, menciptakan listrik, menciptakan dan lain-lain sebagainya. Untuk apa? Budaya itu dikembangkan. Kalau memangnya secara Al-Quran kan secara detail aja besar. Pengembangannya itulah budaya itu tadi. Nah, kalau menurut Bang Ilyas, budaya itu bakal musnah nggak? Saya rasa kalau masalah budaya itu tidak bakalan musnah, karena itu hati nurani kita. Sampai kapanpun kan awak mesti mau berselimut. Kenapa? Untuk menutupi jangan dingin atau berpakaian. Itu nggak bakalan musnah. Budaya. Cuman macam mana bentuknya wallahu alam lah. Mungkin kalau 10 tahun 5 tahun lagi entah buat dari kulit balik lagi kain goni lagi. Atau memang tipis tapi dia nggak tembus, tapi enak juga. Itu budaya. Begitu juga tempat tinggal.
Kalau dulu kita di rumah kalau udah kenal dia tutup pintu, kalau sekarang ada untuk waktu untuk panas, di dalam ruangan ini bisa panas, di dalam ruangan itu bisa dingin. Itulah kalau mau dingin pakai AC. Mungkin kalau ada entah apa pula nanti dibuat lagi. Itu budaya untuk menyenangkan kita. Dulu kalau kita mau baca buku pakai lampu patroma. Sekarang lampu patroma nggak ada lampu udah tutup. Sekarang nggak, mau yang terang ada, mau yang binarap itu ada. Itu budaya untuk memudahkan kehidupan manusia. Jadi nggak bakalan hilang. Tetap abadi. Walaupun memang unsur-unsur budaya itu bakal sebagian menghilang. Sama-sama. Nah, terakhir nih, Bang Ilyas, mengomentari orang lain itu termasuk budaya nggak? Ya termasuk budaya lah. Lebih ke positif atau negatif? Ya itu tergantung kan. Malu ini tadi. Kalau misalnya kita aja orang dari ayo ke provokasi jadi demo, kita nggak boleh. Budaya itu nggak boleh sifatnya apa namanya itu merusak benda. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan membuat satu kerusakan setelah ada perbaikan. Misalnya hutan kita babat semua ya kan karena kita kaya. Tapi orang kebanjiran di belakang hari. Tidak begitu. Macam mana supaya tidak banjir, macam mana hutan itu supaya berpenghasilan lagi, daya gunanya kita tanami yang baru, yang udah nggak cocok diambil, entah dibuat kertas, entah dibuat macam-macam. Itulah budaya yang positif. Makanya budaya itu identik dengan akal. Budaya itu menggunakan akal. Kalau tidak menggunakan hawa nafsu, kalau budaya namanya lagi itu. Jadi rusak, budaya rusak. Macam yang kemarin ini. Yang mana nih? Rusia nyerang apa itu? Ukraina. Itu kan membuat senjata itu budaya pada akhirnya. Buat alat bom, alat pengintai apa-apa. Salah guna. Kalaulah kita buat bom, buat amunisi, kita gempurlah apa misalnya pegunungan. Dari situ kita buat semen. Kita kan ilmu pengetahuannya berguna, bukan untuk membunuh manusia. Bermanfaat budaya. Nah, oke, Bang Ilyas, pesan untuk generasi muda, khususnya yang beragama Islam, terkait dengan bagaimana kita bisa menjadikan budaya ini tetap abadilah untuk kepentingan kemaslahatan bersama. Silakan, Bang Ilyas. Begini, Ustadz Ramon, bahwa saya mengharap kepada generasi muda, kita tidak usahlah malu bahwa seolah-olah agama Islam itu tidak berbudaya, agama Islam itu kolot, agama Islam itu ketinggalan zaman. Sebenarnya nilai-nilai budaya di dalam Islam itu sangat luar biasa tingginya. Jadi kepada generasi muda, terutama milenial, total produksi, rajinlah menuntut ilmu, rajinlah belajar, rajinlah penelitian, rajinlah gemar bersilaturahim, saling tukar pikiran, saling kalau kata Jawa asah asih asuh, sehingga pada akhirnya melahirkan suatu budaya yang positif. Hidup kita damai, tidak ada kerusakan, tidak lagi terjadi tawuran. Tapi karena itu tawuran itu tidak baik dan bukan budaya kita. Budaya kita kasih sayang, tolong menolong, tenggang rasa, bermusyawarah. Kalau ada satu persoalan, jadi tidak tawuran. Tawuran itu bukan budaya kita. Jadi generasi muda, mari kita kembali kepada fitrah kita. Fitrah kita itu fitrah hati yang suci, mutmainnah, hati yang suci. Fitrah kita itu apa? Penolong. Fitrah kita itu bagaimana? Pembersih. Nah, kebersihan itu bagian daripada iman. An-najafatu minal iman. Kebersihan itu bagaimana caranya? Generasi muda bergotong royong membersihkan trotoar, genangan air, paret, itulah terutama generasi muda, karena generasi muda tenaganya masih kuat, pikirannya masih cerdas, waktunya pun tahan banting, ke sana kemari. Ini peluang jangan disia-siakan. Siap. Budaya bangsa yang menurut konteks Islam. Saya kira itu sebagai penutup pesan saya bagi generasi muda, juga bagi kita semuanya, kaum muslimin dan muslimat. Oke. Benar sekalian. Baik, Bang Ilyas.
Demikianlah Tribuners, diskusi dan obrolan kita pada Jumat pagi yang berbahagia ini bersama Al-Ustadz Dr. Andes Ilyas AR. Semoga apa yang sudah kita perbincangkan tadi dapat menjadi informasi yang bermanfaat dan juga sebagai referensi kita dalam kehidupan dan menjalankan aktivitas kita sehari-hari, khususnya bagi generasi muda Islam. Tetap ikuti program digital Tribun Medan, bantu like, share, and juga komentar di Instagram, YouTube, Facebook, bahkan juga ada TikToknya Tribun Medan. Khusus di program Mutiara Islam setiap Jumat pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih kepada Dr. Andes Ilyas sebagai narasumber, dan terima kasih kepada seluruh pemirsa Tribuners yang terus setia menyaksikan acara ini. Saya bersama seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Kita bertemu kembali pada program dan waktu yang sama. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bang Ilyas. Alhamdulillah.